Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukhtaramin, para sesepuh bini sepuh, para alim ingkang kawula hormati, Bapak Ibu-ibu jamaah ingkang minulya. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini kula lan panjenengan tasih diparingi sehat walafiat, diparingi iman Islam. Mugi-mugi iman Islam kula lan panjenengan sedaya mampu kula lan panjenengan pertahankan sampai detik-detik nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun matur nyuwun pangapunten kang kathah. Ini sebenarnya bukan waktunya saya untuk memberikan sesuatu kepada panjenengan semua, karena terus terang saya tidak ada jadwal nih. Nggih. Lek cara pemain bal-balan ngoten pemain cadangan. Dadi lek pemain cadangan niku nggih siap diturunkan dan siap tidak diturunkan. Kan ngoten nah. Mugi-mugi walaupun pemain cadangan, mugi-mugi napa ingkang saged kawula sampaiaken mangke saged menambah manfaat ilmu iman kula lan panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu jamaah ingkang minulya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang termaktub di kitab Nasaihul Ibad. Dalam satu kesempatan Rasulullah menyampaikan begini, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalathin baliyat yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wa yusallitullahu sultanan zalimah wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Rasulullah itu bukan sarjana, tidak pernah mengenyam pendidikan, tetapi bisa memberikan prediksi suatu saat nanti ada satu zaman di mana zaman itu kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku suatu zaman. Zaman itu cirinya yafirruna minal ulama wal fuqaha. Pada zaman itu kata Rasulullah, orang-orang bahkan umat Islam sendiri yafirru, ngedoh, lari, menjauh dari siapa? Minal ulama wal fuqaha, dari para ulama dan para alim dalam bidang fikih keagamaan. Nah, saat ini sudah terbukti Bapak Ibu. Saat ini banyak pesantren yang namanya pesantren YouTubia, Kiai Google. Saat ini lek pati madosi persoalan, kalau ketemu persoalan agama niku cukup dengan membuka Mbak Google, cukup membuka dengan internet.
Padahal yang namanya ilmu itu harus jelas sanad keilmuannya. Makanya kelolaan panjenengan sedaya saat ini banyak sekali orang-orang yang jarang mau mengaji, jarang mau ta'lim. Makanya kelolaan panjenengan termasuk orang-orang istimewa. Sik gelem ngaji, sik gelem lungguh ngrungokno orang-orang yang memang punya kapasitas untuk memberikan keilmuan. Bahkan yang sekarang banyak disinyalir niku orang selalu memakai jargon mengeten. Gak usah nang ulama fuqaha wis, cukup nang Al-Qur'an dan nang hadis. Atau bahasa clearnya sekarang niku kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalimat ini indah, ketoke bener, tapi gak bener. Kenapa hadirin? Lek kula lan panjenengan kembali pada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an itu baru dibukukan, mulai ditulis itu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Baru diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan yang akhirnya terkenal dengan Rosman Utsmani. Kalaupun kita ketemu Al-Qur'an yang Rosman Utsman yang asli dari Mushaf Utsmani itu, kula lan panjenengan sedaya mboten saged maca. Karena tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda-tanda apapun di sana. Lah kalau kita mau kembali kepada Al-Qur'an, Al-Qur'an yang mana gitu. Makanya ketika kita kembali kepada Al-Qur'an itu bukan berarti kita tidak menyampaikan Al-Qur'an, tidak, tapi kita kembali kepada para ulama, para fuqaha yang benar-benar menjadi muridnya Kanjeng Nabi. Jadi muridnya Kanjeng Nabi niku sahabat. Setelah sahabat niku nggak ada murid namanya tabi'in, tabi'in nggak ada murid namanya tabi'ut tabi'in. Kan panjenengan kula lan panjenengan mireng namanya Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu niku masuk tabi'ut tabi'in zamanan. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Padahal hadis sekarang ini yang paling dipercaya oleh umat Islam adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari mboten nanti ketepang nggih sahabat. Imam Bukhari itu muridnya tabi'ut tabi'in. Sehingga kalau kita mau memahami agama Islam, mestinya kita harus belajar kepada guru-guru kita. Guru-guru kita itu belajar kepada guru-gurunya, belajar kepada guru-gurunya, sampai nyambung kepada para sahabat, baru nyambung kepada Rasulullah. Jadi sangat salah kalau mengatakan, ada orang mengatakan begini, menurut Al-Quran atau menurut Rasulullah gitu. Makanya para imam mazhab itu selalu mengatakan indana, menurut kami, terhadap pemahaman kami terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi terhadap pemahaman kami, bukan menurut Al-Quran. Karena kalau kita ingin tahu pemahaman Al-Quran sebenarnya, hanya Rasulullah yang tahu, yang paham. Bahkan para sahabat pun juga berselisih paham. Makanya kelolaan panjenengan sakniki kalau ada perbedaan itu lumrah-lumrah saja. Yang hari ini sangat sangat keras perbedaannya terkait penetapan Ramadan. Kalau ada yang dengan menetapkan tetap dengan imkan nur ru'yah, ada yang dengan penetapan wujudul hilal, dan yang terbaru menggunakan penetapan KHGT, bukan LGBT ya,
Kahakitin itu kalender hijrah global tunggal. Makanya ini ada saudara-saudara kita yang mengawali Ramadan lebih dulu daripada kita. Kulo sering ditangleti niki. Terus pundi niki? Kulo tumut cinten niki. Kalau saya menyarankan sing penting yakin dengan Ramadan itu satu, yang kedua Ramadane ojo kurang teko 29 dina, ojo kurang teko, ojo lebih teko 30 dina. Karena kalau kita perdebatkan ini tidak selesai Bapak Ibu. Zamannya sahabat aja sudah pernah terjadi perbedaan dalam penentuan Ramadan. Terjadi pada zaman gubernur Yaman itu Muawiyah ibnu Abi Sufyan dengan gubernur Madinah Ibnu Abbas. Jadi suatu saat Muawiyah bin Sufyan niku di wilayahnya sudah muncul hilal, sudah kelihatan hilalnya. Kemudian beliau pergi ke Madinah. Ternyata di sana Ibnu Abbas masih puasa karena di Madinah itu belum kelihatan hilalnya. Sekelas Ibnu Abbas dan sekelas Muawiyah bin Abi Sufyan aja bisa menerima perbedaan. Nah kalau kita ini bagaimana? Ya manut guru-guru kita saja lah. Kalau ada orang lain yang berbeda ya monggo, itu keyakinannya masing-masing. Makanya kalau sudah seperti ini kembalilah kepada para ulama, kepada fuqaha yang memang ahli di bidangnya. Ojo sampai posone ngareni riyoyone disii. Kinten-kinten wonten iki. Sing akeh malah akeh sing gak poso barang. Kembali kepada hadis tadi. Jadi di zaman itu kata Rasulullah, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Tidak mau dia minta nasihat kepada ulama fuqaha, tidak mau. Maka di zaman itu Rasulullah menyatakan fa yabtaliyahumullahu bi thalathin baliyat. Lek uang wis gak gelem ngono kata Rasulullah, Allah akan menimpakan 3 bala, 3 musibah. Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah kasabnya. Kasabnya niku usahanya orang. Maksudnya seperti apa? Ngeten Bapak Ibu. Di zaman itu kata Rasulullah, orang pinter banyak, orang berilmu banyak. Bahkan sekarang ini profesor, doktor itu sak pirang-pirang. Sing jenenge ustadz, kiai, gus dan lain sebagainya itu sak pirang-pirang. Tapi kata Rasulullah, yarfa'ullah, diangkat apanya? Barokahnya. Jadi wong pinter justru tidak menjadi penerang orang yang bodoh, tapi menjadi penipunya orang bodoh. Karena barokah ilmunya diambil. Seorang mubaligh ketika menyampaikan materinya tidak menenteramkan umat yang mendengarkannya, justru menjadi resah ketika umat keluar dari majelisnya. Timbul kebencian kepada orang lain, timbul permusuhan kepada orang lain. Uang semakin sugih, semakin banyak hartanya, tetapi tidak semakin tenang hidupnya. Kenapa? Karena hartanya, keberkahan hartanya diambil oleh Allah. Itu yang terjadi di zaman kalau orang sudah menjauh daripada ulama dan fuqaha. Nah sekarang kalau namanya saya kadek ningali mawon sakniki. Apakah itu sudah terjadi di masa hidup kita ini? Jadi diambil keberkahannya. Wong jari ini sarjana hukum tapi melanggar hukum.
Sing jadi penegak hukum, aparat penegak hukum justru menerjang hukum. Dan banyak lagi contohnya. Memang kadang-kadang kita timbul pertanyaan begini hari ini. Nah yo, kita ini sudah pernah ndak nih pertanyaan nih, pernah ndak kula panjenengan terbesit di pikiran kita. Aku iki wis ibadah, aku iki wis taat pada Allah, aku iki wis melok majelis taklim, majelis tahlil, majelis istighosahan, majelis manakiban, yo rajin jamaah. Tapi kehidupan dunia saya kok masih seperti ini saja. Ono uwong gak patek taat nang masjid aras-arasen, majelis tahlil jarang teko, istighosahan gak gelem, ngaji gak gelem, tapi secara materi mereka semakin bagus. Kita ngeten nanti mboten jenengan punya pertanyaan seperti itu. Nanti nggih, kula nggih nate kok. Kita yang jujur, yang lurus-lurus saja, karir kita justru mati. Tapi orang yang ngawur, orang yang seenaknya itu karirnya semakin tinggi. Ini bagian dari ujian kita. Makanya ada satu ungkapan. Niku ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amalah. Napa maksudnya? Dunya niku darul amal la jazaa. Dunia itu adalah tempat kita untuk beramal ibadah, untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan. La jazaa, bukan tempatnya napa namanya pembalasan, penghargaan. Jadi lek ana wong ibadahe kenceng apik mari ngono kok uripe kok tidak bagus-bagus amat, ya memang dunia itu bukan darul jaza. Kalau ataupun ada orang yang taat ibadahnya kemudian diberi rezeki dan lain sebagainya, itu secara persentase hanya 1% saja, mungkin tidak ada. Cobi kalau nama jangan nanti mireng buatan ketika Rasulullah menyatakan begini, orang yang membaca Al-Quran, salah satu orang yang dirindukan oleh surga ya, orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya ketika membaca ayat alif lam mim niku alife niku lek dirupohno jaza itu pahala itu sak gunung, mime niku sak gunung, lame sak gunung, mime sak gunung. Tapi kan tidak diberikan oleh Allah. Andaikan itu diberikan pada Allah, diberikan kepada kita di dunia ini, kira-kira nih omahe awake dhewe niku wis kelelep ketutupan gunung. Karena memang dunia bukan darul jaza. Jaza itu nanti pada saat di akhirat. Makanya mboten usah khawatir. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, nggak usah khawatir, karena memang bukan darul balasan di sini. Kalau ataupun kita dibalas oleh Allah di sini itu saya sampaikan hanya 0,00001% lah. Lah akhirat itu darul jaza. Temriko mek jenengan kula lan jenengan lek ten akhirat mangke enggak usah ibadah meneh, wis gak ono jenenge salat, gak ono jenenge poso, gak ono. Ndikono mek ada pembalasan saja dari Allah ketika kita di dunia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, balak yang kedua apa?
wa yusallitullahu sultanan zalimah. Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim kepada umat yang jauh daripada ulama dan fuqaha. Lah kalau kita sudah ketemu dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang justru menjelontrong kita, maka ya sudahlah, kita akan menjadi orang yang sengsara. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, ini yang paling nemen, yang paling berat ini apa? Wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar dari dunia ini bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Kula lan panjenengan sedaya, saya yakin-yakinnya sing hadir di sini masih otah kehidupan kita mungkin masih pas-pasan, tapi kan kita tidak ingin ketika kita keluar dari dunia nanti dalam kondisi tidak membawa iman. Para jamaah ingkang minulya, oleh karena itu saya disampaikan Ustaz Atok kemarin ya, kita tidak tahu apakah nanti hidup kita itu ketika meninggal itu mengakhiri dengan keimanan atau tidak, kita kan tidak tahu. Karena banyak kisah di dalam kisah-kisah ulama itu, dan bahkan di hadis Rasulullah kemarin disampaikan oleh beliau, orang yang membunuh 99 orang justru dia masuk surga karena dia taubat menjelang kematiannya. Ada seorang ulama besar, alim, ahli tasawuf, ahli akhlakul karimah, justru di akhir hidupnya menjadi su'ul khatimah. Kita tidak tahu, tapi kita tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Dan tidak gampang memang husnul khatimah kalau tidak kita rintis mulai dari sekarang. Jadi 3 bala ini akan diberikan oleh Allah kalau kita jauh dari para ulama dan fuqaha. Para jamaah ingkang minulya, oleh karena itu mari, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mumpung mari kita bisa hidup oleh Allah, mari kita dekat-dekat dengan para ulama, dekat-dekat dengan para fuqaha. Lek wonten persoalan-persoalan langsung tanglet pada guru-guru kita, gak usah golek searching di Google, karena biasanya menyesatkan juga. Napa malih ilmunya ilmu mek syukur mau cotok terjemahan saja. Karena banyak perdebatan-perdebatan yang ada di kalangan ulama pun itu menjadi ikhtilaf, dan itu kita bisa memilih. Lah yang bisa memilih itu orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan pilihan. Aku lihat panjangan sedaya kan mboten saged. Ilmu kita itu tidak mampu untuk mengistimbat hukum. Kata sing poso niki kan ngoten. Kalimatnya kata Rasulullah, summu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan. Wa in huma alaikum fa'akmilu idatan. Jika tertutup pandanganmu terhadap bulan, maka sempurnakanlah menjadi 30. Lho iku kuno, saiki iso dihitung. Saiki iso dilihat dengan aplikasi. Kalau kita beribadah itu tidak berbasis otak kita, tapi berbasis dalil. Ketika sudah ketemu dalil, maka bahasanya ada 2. Satu ta'abudi, yang kedua ta'akuli. Ta'abudi itu ya wis, patuh saja kepada dalil, gak usah diutek-utek akal. Contoh ngeten, ada salah terakhir nih, saya ambilkan contoh. Pernah nggak jenengan mendengar mendengar satu kalimat, nek kepingin sehat iku sholat to gitu.
Karena sholat itu gerakan-gerakannya itu mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud itu secara kesehatan bagus. Gini Boten. Pernah nggak membaca artikel ini? Artikel ini kelihatannya bagus, tapi sebenarnya menjebak. Kenapa menjebak? Karena ibadah sholat hanya ditinjau dari kesehatan saja. Maka orang-orang yang ketika sholat kemudian tetap sakit, boyoke tetap loro, terus tekanan darah ini tetap dhuwur, terus napa malih penyakit lek? Napa malih? Encoke ya. Maka oh ternyata saya sholat nggak tambah sehat gitu loh. Akhirnya yang disalahkan sholatnya, padahal tidak seperti itu. Jadi mboten seperti itu. Sholat itu ya sudah, mau rukuk seperti itu. Bahkan Allah dan Rasulnya juga memberikan peluang. Kalau memang tidak mampu berdiri ya pakai duduk. Kalau nggak mampu duduk ya pakai berbaring, miring. Kalau nggak bisa berbaring ya melumah. Kali mantuk-mantuk, lek gak iso mantuk-mantuk ya pakai isyarat, pakai mata saja. Kalau mata wis gak iso ya nang didusi, nang disembayangi, nang dikubur. Jadi ini kadang-kadang kalimat ini menjebak. Makanya niki harusnya harus ta'abudi ya wis, ibadah iki ya wis ngono. Aku isone rukuk mek ngene tok, gak sampai jejeg ngeten ya mboten napa-napa. Memang ada penelitian terapi sholat sehat, gitu. Ada memang, tapi tidak semata-mata itu. Makanya kalau sudah seperti ini kita harus kembali kepada ulama fuqaha malih, harus ta'abudi, harus meyakini apapun yang diperintah Allah itu pasti baik, apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti jelek. Jadi kita tidak bisa menganalisa hanya dengan akal pikiran kita. Jadi kembali lagi, monggo para bapak, para jamaah ingkang minulya, kita kembali kepada jangan jauh-jauh daripada ulama, jangan jauh-jauh daripada fuqaha, atosipun kita tetap mengaji, tetap taklim, masih ngaji nih mbek rotok mantuk-mantuk, dingkluk-dingkluk, turu-turu, nggih, akeh sing dingkluk, akeh sing turu, makanya nang saat tak segera tak akhiri saja. Napa-napa dingkluk turu niku termasuk nikmati Gusti Allah. Bahkan saya punya teman kate turu niku lho, leren ngombe obat tidur. Iya, mau tidur saja dia harus minum obat tidur. Lah kula panjenengan sedaya ngaji keturun. Lah nikmat niku. Berarti kula termasuk obat tidur. Ya, mboten napa-napa. Dan bahkan dapat napa? Dapat pahala, apalagi ini kan ana tulisan nawa itu pendiniati wau. Nawa itu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Pendiniati wau dereng. Nah, nanti lek mlebet masjid ngoten nggih, jenengan mlebet pertama mari maca Allah mafta'ala wa rahmatik langsung niku. Alhamdulillah nih takbir luar biasa. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Jadi jenengan mulai lungguh sampai engko koncone wis ilang kabeh sik lungguh. Iku diniat mal oleh pahala i'tikaf. Nanti ana pahala ilmu, pahala i'tikaf, pahala ibadah. Niku bedane wong sing gada ilmu kali wong sing mboten gada ilmu. Kula kinten niku ingkang saged kula sampaikan. Mugi-mugi sedikit apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi nambahan iman Islam kula lan panjenengan sedaya. Kula lan panjenengan diparingi umur yang barokah, rezeki yang barokah,
mampu mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah SWT dalam kondisi husnul khotimah. Kirang langkungipun anggen kula matur semindah malih nyuwun pangapunten Bapak Ibu, karena niki pemain cadangan nggih, ngeten niki cara menyampaikannya mugi-mugi mboten geloh ya. Wayahe sinten niki Bang? Yai Anwar. Kita juga tidak boleh suudzon pada beliau, mungkin ada kesibukan, ada hal yang memang yang harus dilakukan lebih penting ya. Sing penting ono ilmu ngaji, oleh itikaf, oleh pahala itikaf, oleh pahala oleh pahala ngantuk. Nggih. Oleh pahala ngantuk, nikmat ngantuk niku luar biasa, nikmat turu juga luar biasa. Monggo kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sanghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.